pasar terhambat. Kan mengganggu. Jadi tidak usah besar demonstrasi. Cuma kita kasih tahu orang tidak mau apa boleh buat. Mau mari kita tegakkan hukum. Tidak paksa. Kan indah betul. Lakum dinukum waliyadin. 100% Kristen merdeka. 100% Buddha merdeka. Maka orang PKI pun kalau bersitif khilafah boleh jadi warga. Orang alam bilang mau kafir boleh kafir. Kalau kita tidak membolehkan orang kafir. Kalau dia mau neraka masuk. Tapi hukum harus hukum Allah. Ini ada Pancasila 45 dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam menurut tuh, kebodohan itu dianggap orang hebat tuh. Untung dibubarin oleh pemerintah. Dihapus. Kalau hukum masyarakat pada pemeluknya begitu dia maling, potong tangan. Oh, saya bukan Islam. Oh, enggak, saya bukan Islam. Karena berlaku syariat untuk orang penganutnya. Kebodohan itu untung dibubarin. Itu rezeki dari Allah itu. Coba tidak dibubarin. Bisa kita. Ada orang berzina. Wah, kamu dihukum. Wah, saya bukan orang Islam. Tidak jadi. Ada orang maling potong tangan. Oh, saya bukan orang Islam. Tidak jadi. Karena berlaku untuk pemeluknya. Kan kebodohan seperti ini. Untung Allah kasih selamatkan kita sehingga dihapus. Bagi orang, wah kenapa dihapus ini? Dia senang ngerti. Kalau kita senang, alhamdulillah dihapus. Kita syariat berlaku masa untuk pemeluknya. Jadi kalau bukan pemeluknya, potong tangannya, saya bukan orang Islam. Ya jadi. Hukum berlaku untuk umum. Inilah akhirnya apa? Bubar sudah. Islam itu tidak ada harganya. Di dunia ini tidak ada harganya. Yang berharga itu orang kafir di PBB itu. Tidak ada harganya umat Islam. Wah, bahkan baru seperti ini sudah ada orang Kristen yang berani. Di zaman Belanda belum pernah saya dengar ceritanya. Di zaman sekarang modern ini berani dia 300 ayat supaya dihapus. Coba. Baru berani. Saya tidak pernah dengar ayah saya atau nenek saya itu cerita dulu orang Belanda itu bilang begini. Tidak ada. Sekarang berani mau gitu. Maka hati-hati. Kalau mayoritas dia pasti kita dibunuh. Karena minoritas saja dia tidak bunuh itu. Sudah menghapuskan Quran. Kita halangi di tempeleng kita. Kalau dia berkuasa mayoritas. Alhamdulillah dia di sini minoritas sehingga dia aman. Karena kita umat Islam ini lakum dinukum waliyadin merdeka. Maka di mana mayoritas Islam, orang Kristen, orang Buddha aman. Di mana mayoritas Kristen, Buddha, orang Islam tidak aman. Di Cina kayak di mana kayak mayoritas Islam, di Israel kayak di India kak dibakari orang nonton termasuk kita. Untung bukan warga khilafah. Kalau warga khilafah ya, mungkin kita berangkat semua aja ke sana kita bunuhin orang itu. Kita tapi untung bukan warga khilafah. Dan tidak ada warga khilafah yang digituin. Wah berat itu. Sahabat tuh ada informasi Utsman, lihat coba keadaan Mekah itu, masuk ke Mekah. Perhitungan, oh ini sudah harus kembali ke sini. Kok belum kembali, belum sampai. Informasi ditahan Utsman itu mungkin sudah dibunuh. Langsung sahabat beat alal maut. Laqad radhiyallahu mu'minin izbayu dakah tahta jarah. Beat alal maut. Mati satu orang, kita mati semua. Begitu uhuahnya. Nah, tapi begitu sudah mulai nyeleweng dari kehilapan, mulai perang sesamanya. Perang. Dan itu pasti akan terjadi lagi sebab itu sejarah. Kekhalifahan Alamin Haji Nubuah itu cuma 30 tahun. Jadi bukan Adon, bukan Jabarian, tapi mereka karena pengerti mengaku khalifah juga. Sebenarnya bukan khalifah lagi. Cuma ngaku khalifah juga sampai kekhalifahan Turki. Sebenarnya bukan Adon, bukan Jabariyah. Tapi karena mereka kalau kita ngaku khalifah, orang Islam tidak taat. Kalau sekarang kalau kita ngaku khalifah malah nggak taat. Kalau orang dulu itu paham. Kalau kita tidak ngaku khalifah, orang beriman tidak mau taat. Maka ngaku khalifah juga bukan Adon, bukan Jabariyah itu. Sampai akhirnya di Turki 24 itu. Lalu sekarang kehidupan orang kufar itu dibilang ini bukan Jabariyah. Lah, bukan Jabariyah itu sumber hukumnya Quran, hadis. Berjalan 100% atau tidak, tapi sumber hukumnya bukan pendapat orang.
Quran hadis pemimpin itu, maka tetap disebut khilafah. Walaupun sebenarnya bukan khalifah yang benar lagi, sudah khalifah bengis. Ya tapi aja ditaati, tidak boleh diberontak. Lah ini kita mau kita diajak ke mana ini oleh kenyataan dunia ini? Oleh ulama-ulama segitu banyak. Bisa kita di depan Allah berdebat? Salah masuk neraka, benar masuk surga, enggak ada. Ibadah mana pembuktian sami'na wa ta'ana Allah Rasulul amri. Lepas dari ini enggak disebut ibadah. Enggak disebut ibadah. Kenapa kamu begitu? Ya saya punya kepentingan hidup. Enggak ibadah. Kenapa kamu berdagang? Mau bikin rumah? Enggak ibadah. Kenapa kamu berdagang? Mau beli mobil? Enggak ibadah. Ibadah itu kalau dalam rangka taat pada Allah, Rasul, amri menurut ilmunya. Lepas dari ini enggak ibadah. Apapun. Nah, kalau sudah mentaati Allah, maka dia berbuat itu atau mentaati Rasul, dia berbuat itu menurut ilmunya atau mentaati amri, dia berbuat itu namanya ibadah. Diterima apa tidak? Persoalan kedua. Mungkin diterima, mungkin tidak ibadah itu. Oh, kamu sholat zuhur 4 rakaat, kenapa? Teman saya ngasih tahu saya, katanya Rasulullah itu kalau sholat zuhur suruh 4 rakaat. Jadi saya ikut Rasulullah. Yang ngasih tahu teman saya, bukan saya ngapal dalilnya. Enggak apa-apa, yang penting kalau gitu saya taat sama Rasulullah, sholat zuhur 4 rakaat. Ibadah, karena sudah dalam rangka buktikan taat sama Rasulullah. Diterima apa tidak? Persoalan kedua. Kalau ke dunia langsung hilang nilai ibadahnya. Kamu khusyuk sekali bacaan Qur'annya tadi, tamat Mesir kan? Bacaannya khusyuk, sujudnya bukan main, tumakninanya lengkap. Bagus sekali. Kok begitu ya? Calon mertua di belakang, fawailul musallin. Sudah jelas sholat 4 rakaat, tapi calon mertua di belakang lihat. Fawailul musallin, tidak boleh ke dunia. Dunia ini kita mau tinggalkan. Kok tujuan yang dikejar ke dunia? Kan bodoh orang kafir itu. Kamu pasti mati ya? Meninggalkan dunia pasti. Nggak usah meninggalkan dunia, nggak bisa Pak Ustaz. Jadi pasti meninggalkan dunia, pasti mau kemana? Ya pokoknya pasti meninggalkan dunia, entah kemana. Terus yakin. Kalau kamu yakin pasti meninggalkan dunia, siang malam kamu kerja numpuk dunia, sudah itu kamu tinggalkan. Goblok betul. Itu kan gobloknya luar biasa itu. Hasilnya apa? Makan kenyang, berak, ngantuk tidur, seperti yang sudah terkenal di kalangan kita dari kemesulan sampai pusat. Warga hidup itu mau kaya sekaya-kayanya, makan kenyang, berak, ngantuk tidur. Miskin semiskin-miskinnya, makan kenyang, berak, ngantuk tidur. Orang gila di kampung saya hari ini masih hidup. 25 tahun, makan kenyang, berak, ngantuk tidur. Orang gila, enggak kena corona. Enggak pakai masker. Ketawa pagi sore 25 tahun lebih kata orang kampung. Masih hidup hari ini, belum meninggal. Tetangga di kampung itu. Makan kenyang, berak, ngantuk tidur. Kodok makan kenyang, berak, ngantuk tidur. Ayam makan kenyang, berak, ngantuk tidur. Sapi, anjing, kucing makan kenyang, berak, ngantuk tidur. Itulah hidup. Mau kamu usaha kamu menentukan nasib hidup nggak bisa. Itu konyol. Kita bisa menentukan nasib kita di dunia. Nggak bisa, kita hidup ini sudah menentukan nasib di akhirat lewat dunia ini. Bukan sudah tentukan nasibmu di dunia. Mana ada Allah begitu. Kita aja nggak bisa begitu. Coba ambil perkutut. Hai perkutut, masuk di kandang ini ya. Sangkar ini. Hidup kamu dalam sangkar ini. Bukan maunya perkutut, maunya kita. Terus kita bilang, hai perkutut, tentukan nasibmu. Ini namanya manusia gila itu. Kita aja nggak begitu. Mandangin 100 ekor kambing. Masuk kambing 100 ekor. Sudah ditutup pintunya, baru kita bilang, hai kambing, tentukan nasibmu. Bukan kambing yang mau hidup di kandang. Kita yang masukin di situ, ya kita tanggung jawab. Baru kita yang tidak beresin, apalagi Allah yang maha kasih, maha kaya, maha sempurna, maha. Apalagi kok ragu dengan hidup. Hasilnya itu makan kenyang, berak, ngantuk tidur. Ditumpuk-tumpuk untuk apa? Nanti pas sudah capek-capek, siang malam, bentang panting, kepala di bawah, kaki di atas istilahnya. Ditinggal. Capek aja doang. Hasilnya makan kenyang, berak, ngantuk tidur. Apa itu? Kenapa tidak dibawa ke akhirat? Nah inilah dia. Wa in tanazatum fi syai', jangan kembalikan kepada otakmu itu, kembalikan Allah wa rasul. Kalau kamu betul beriman, itu khairun waksanu
tawil. Nah, jadi itu yang bagus. Masa ada sih Allah keliru? Kok kiai tidak mau diajak itu? Khilafah. Wah, nanti bahaya khilafah. Gobloknya itu bukan main. Kenapa? Itu kan sudah jelas. Nah, inilah dia. Maka alhamdulillah sekarang ini orang sudah ribut sendiri. Yang nyela ribut bukan warga khilafah juga. Yang memuji khilafah juga ribut tapi bukan warga khilafah juga. Mereka ayo ribut sendiri. Mungkin ini Allah memberitahu kita walaupun usahanya kecil-kecilan, diam-diam, tapi rupanya Allah itu mengembirakannya. Lihat tuh sudah banyak orang bicara khilafah ini padahal kita belum pernah ketemu. Mungkin itulah rahmat Allah dari kerjaan kita yang tidak ada nilainya itu, tapi karena kita sungguh-sungguh, ya nanti diberkahi Allah. Mudah-mudahan kalau ibaratnya 100 tahun ada perubahan, mungkin ini kalau 24 hilang, 2024, 100 tahun ada baru lagi, mungkin ini. Maka saya bilang sama Densus, Pak Densus, hati-hati. Apa? Tunggu perang dunia ketiga, antum siap? Hah? Katanya. Ini ilham lagi Pak Khalifah ini. Saya bilang bukan. Itu dulu saya ngomong begitu. Jadi belum ada bayangan-bayangan. Sekarang kalau saya ngomong gitu, iya kayaknya gitu. Sekarang dulu waktu saya ngomong itu tidak ada bayang-bayangannya. Coba saya sudah bilang begitu. Hati-hati perang dunia ketiga. Ya kita juga sudah dengar kan dulu saya ngomong begitu. Tahu-tahu sekarang kalau saya ngomong gitu, iya kayaknya benar ini. Nah, tahu kan jadi kata dia itu, Pak Khalifah ini ilham lagi kayak ini katanya. Saya bilang bukan ilham. Pokoknya siap-siap tempur saya bilang. Jangan ndak bela Islam. Jadi maka warga kita ini ada warga istimewa, para pejabat itu. Ndak usah pakai pakaian seragam. Ndak usah ikut ngaji, pokoknya dinasnya. Nanti kalau ada apa-apa, dia bela Islam. Itu yang penting. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita yang baik ini, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan kita, untuk kepentingan keselamatan umat sedunia sebagai rahmat Allah. Selamat yang kafir, selamat yang beriman, selamat, cuma matinya kalau kafir tidak selamat. Kalau di dunianya selamat semua. Iya. Unta saja nangis di hadapan Rasulullah. Siapa punya unta ini? Saya ya Rasulullah, kata yang punya kebun. Jangan ente mendolimi unta ini. Unta. Apalagi manusia, mau kafir-kafir juga jangan didolimi. Itulah Islam itu hebat ya kan. Dan ini ndak diekspos oleh ulama-ulama itu masalah seperti itu. Yang maunya itu, wah khilafah. Aduh, rebut negara. Berani benaran juga enggak. Mending kalau berani benaran. Saya sudah salah ngomongnya enggak beres. Inilah mudah-mudahan ini suatu pertanda dunia ini. Khilafah sekarang mulai kita doa sudah 20 tahun lebih kurang lah ya. Enggak ada seperti bulan ini. Kayaknya dakwah 20 tahun kita ke belakang ini enggak seperti ini hasilnya. Sekarang Allah bukan warga khilafah kok. Pada teriak khilafah. Yang anti juga ada golongan mereka juga. Saya bilang mudah-mudahan mereka tempur sendirilah. Kita tepuk tangan. Dari ikut. Tapi kalau untuk menguasai negara ini, kita lawan untuk tegaknya ajaran Islam. Nah itu prinsip. Kalau enggak, kita tepuk aja, berantem kalian, biar kalian mati semua. Ayo, gitu. Iya ngapain? Enggak ada guna-gunanya. Kita cuma membela apa? Membela ekonomi. Pasal wah ekonomi kayak kok hidup untuk makan. Cacing aja makan 7 keturunan nggak pusing kok. Iya, ini manusia. Katanya beriman. Tahu dibilang begini. Ya, baiklah. Saya akhiri dulu karena ini ada Bapak polisi ini. Beliau, saya baru atas rahmat Allah. Saya bilang, enggak pernah berpikir kita mau jumpa hari ini. Datang sendiri. Berjumpa, itulah rahmat Allah. Malam ini siapa beliau? Saya juga enggak tahu. Dari mana? Kita kasih kesempatan. Cuma saya tutup dulu. Bagian saya cukup sekian. Nanti kalau sudah perkenalan Bapak ini dari mana kemana, mau kemana, apa tujuannya segala macam terserah. Sudah itu baru tanya jawabnya diakhirkan tanya jawab ya. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara dan saya tutup, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bernilai ibadah
dan berbekas untuk menjadi sikap jiwa kita masing-masing dalam rangka memperbanyak ibadah, meningkatkan iman kita hingga kita diridhoi Allah dari dunia sampai akhirat ketemu lagi di jannah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.